Halo teman-teman, di video kali ini saya akan menganalisis salah satu aplikasi bank digital yang sedang naik daun di Indonesia, yaitu Sibank. Sibank merupakan bagian dari perusahaan Sigroup, yaitu perusahaan teknologi besar yang juga menaungi platform e-commerce Shopee dan pengembang game Garena. Cibank menawarkan berbagai layanan perbankan digital seperti pembukaan rekening tabungan, transfer uang, pembayaran tagihan, dan lainnya melalui aplikasi mobile. Karena merupakan bank digital, Cibank berfokus pada layanan yang mudah diakses secara online tanpa harus mengunjungi kantor fisik. Nah, yang terpenting, si bank ini sudah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Penasaran seperti apa fitur-fiturnya dan apa saja kelebihannya? Yuk simak terus sampai habis. Oke, kita langsung saja untuk membuka aplikasi si bank. Pertama-tama pastinya kita harus registrasi terlebih dahulu atau membuka rekening si bank. Caranya, jika kamu pilih daftar dengan Shopee, maka akan dialihkan ke aplikasi Shopee untuk menghubungkan akun Shopee dengan akun si bank kamu, lalu klik lanjut. Atau jika kamu memilih daftar dengan nomor handphone, maka masukkan nomor handphone kamu yang aktif. Masukkan OTP yang dikirim lewat SMS, kemudian siapkan iktp dan isi data diri kamu pada e-form. Lanjut lakukan verifikasi wajah, dan akhirnya rekening si bank kamu berhasil dibuka. Jika sudah punya rekening, maka teman-teman bisa melakukan login dengan memasukkan PIN atau pindai sidik jari. Oke, seperti ini ya teman-teman tampilan beranda dari aplikasi si bank. Di bagian atas ada profile dan nama saya, kemudian nomor rekening yang bisa disalin. Jika ada rekan-rekan yang meminta nomor rekening, itu tinggal salin aja dari sini. Kemudian terdapat informasi saldo. Kita bisa klik tanda mata untuk melihat saldo yang kita punya. Oke, terlihat ya jumlah saldo saya ada Rp30.000. Kelebihan dari si bank ini adalah ketika membuka rekening itu kita nggak dimintain setoran awal, nggak ada minimal saldo juga. Jadi tadi saya sempat mengisi saldo sebanyak Rp12.000. Itu bisa ya teman-teman, nggak seperti bank konvensional yang harus ada setoran awal minimal Rp50.000 misalkan. Kemudian menabung di si bank juga kita akan mendapatkan bunga. Nggak seperti bank konvensional itu saldo kita malah dipotong karena biaya admin. Kalau di si bank ini, di bank digital ini, kita malah akan mendapatkan bunga. Jumlah bunganya sebesar 3,5% per tahun. Kita klik untuk info selengkapnya. Berikut ini adalah suku bunga yang akan kamu dapatkan pada tabungan si bank. Bunga tabungan akan diterima setiap harinya. Contoh, untuk setiap 1 juta yang ditabung akan mendapatkan bunga Rp96 per harinya. Gitu. Coba teman-teman kalikan dengan 30 hari, jadi berapa tuh bunga yang kalian dapatkan. Lalu ke pendapatan bunga. Pendapatan bunga adalah keuntungan kamu dari hasil menabung di si bank sejak awal pembukaan rekening. Pendapatan bunga sudah dipotong pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Coba kita simulasikan. Misalkan teman-teman nabung 1 juta. Kemudian akan muncul pendapatan bunga. Bunga ini akan diberikan setiap hari. Bunga akan dikenakan pajak 20% sesuai ketentuan. Jadi misalkan teman-teman menabung Rp1 juta, maka dalam 1 hari akan mendapatkan Rp96 dan 30 hari sebanyak Rp2.869. Oke, kembali lagi ke menu beranda untuk melihat fitur-fitur lainnya. Pertama, ke menu transfer. Di menu transfer ini, teman-teman bisa melakukan transfer ke sesama rekening si bank, bank lain, virtual account, top up e-wallet, top up dan tagihan, dan transfer ke grup. Saya akan mencoba transfer ke sesama si bank. Ini bisa menghubungkan ke kontak.
Tapi di sini saya akan memasukkan nomor rekening tujuan. Bisa kita cek dulu apakah nama pemilik rekening sudah benar. Nah, di sini masukkan nominal transfernya. Ada informasi saldo tersedia, limit transfer 300 juta rupiah dan biaya transfernya gratis. Klik selesai dan konfirmasi. Masukkan PIN. Transfer berhasil ya teman-teman, muncul detail pembayarannya. Sekarang ke menu bank lain. Ini buat transfer ke rekening bank lain. Teman bisa cari penerima dengan nomor rekening atau dengan nomor handphone by face. Pilih banknya. Masukkan nomor rekening tujuan. Untuk cara transaksinya sama aja ya, masukkan nominalnya, terus masukkan PIN. Lalu ini untuk pembayaran ke virtual account. Kemudian teman-teman juga bisa top up e-wallet di sini. Ada e-wallet ShopeePay, GoPay, OVO, Dana, Link Aja, dan iSaku. Lanjut ke menu top up dan tagihan. Di sini teman-teman bisa membeli pulsa atau kuota ya. Tinggal masukin nomor handphonenya. Lalu akan muncul bermacam-macam paket data atau pulsa. Teman-teman bisa pilih sesuka hati. Ada detailnya juga, bisa teman-teman baca terlebih dahulu untuk spesifikasinya. Pulsa ini dari pulsa 5.000 bayarnya 5.700. Ada biaya adminnya ya, berarti bisa buat bayar listrik juga, bayar PLN. Ada PLN prabayar dan PLN pasca bayar. Masukin nomornya seperti biasa. Kemudian bayar kredit juga bisa, kartu kredit. Ini untuk pilih banknya dan masukkan nominal. TV kabel dan internet. Nah, bagi teman-teman yang mau bayar wifi atau di rumahnya pasang IndiHome atau lainnya, itu bisa bayar di sini. Buat bayar PDAM juga bisa. Pilih dulu wilayahnya, masukin ID pelanggannya, nanti next aja. Bisa juga membayar angsuran kredit, pilih provider. Bayar PBB juga bisa ya teman-teman, cek dulu wilayahnya ada nggak di sini. Kalau nggak ada berarti belum bisa ya, belum tersedia. Telkom, provider IndiHome dan telepon rumah. Pasca bayar ini untuk pulsa ya atau kuota yang sifatnya pasca bayar. Kemudian edukasi. Nah, di menu edukasi ini diperuntukkan teman-teman membayar biaya sekolah atau biaya kuliah. Ini daftaran-daftaran instansinya. Kalau instansi tujuan teman-teman gak ada, itu berarti gak bekerja sama dengan si bank ini. Di sini ada kategori all atau semuanya, university, dan school. Dan yang terakhir di menu transfer ini ada transfer group. Nah, ini jika teman-teman ingin mentransfer ke lebih dari satu orang, jadi akan dibuat grup terlebih dahulu dengan pilih anggota-anggotanya. Terus teman-teman bisa transfer ke mereka dalam satu klik. Di menu transfer ini ada data transaksi terakhir. Kebetulan saya baru nyoba sekali transfer ya, karena baru buka rekening juga di si bank ini, belum ada pengalaman banyak. Di menu beranda riwayat transaksi, nah di sini teman-teman bisa melihat data uang masuk dan keluar, bisa di sort tanggalnya dari 7 hari terakhir, 1 tahun terakhir, atau 30 hari terakhir. Atau pilih periode, misalkan di tanggal 1 September. Nanti riwayat transaksi di tanggal itu akan muncul, tampilkan bunga dan pajak juga. Kemudian jenis transaksinya bisa dipilih. Di si bank ini juga melayani deposito ya. Bisa dilihat berbagai produk-produk depositonya. Paling atas ada produk favorit dengan
mulai dari 1 juta rupiah, bunganya 6% per tahun. Di sini ada simulasinya juga yang bisa kita coba. Misalkan kita deposito sebanyak 1 juta rupiah. Untuk jangka waktunya 6 bulan, suku bunganya 6% PA. Dan perkiraan bunga sebelum pajaknya yaitu Rp29.672. Nah, jangka waktu dan suku bunganya bisa diatur ya, mulai dari 1 bulan, 3 bulan, hingga 6 bulan. Ini untuk produk-produk deposito lainnya ya, bisa dicek detailnya. Ini pertanyaan-pertanyaan seputar deposito di SeaBank. Lanjut ke menu undang teman. Nah, di undang teman ini teman-teman berkesempatan mendapatkan hadiah uang ya. Caranya dengan men-share kode referral kamu, kemudian membagikan ke teman-teman untuk digunakan sebagai registrasi ke akun SeaBank. Pastikan teman-teman sudah membaca syarat dan ketentuannya ya, agar bisa mendapatkan hadiah saldo uangnya. Ini ada informasi bonus yang udah kita terima dan riwayat klaim. Next, di menu saya ada informasi tentang data diri teman-teman, keamanan akun untuk mengubah password atau PIN kalau lupa, statement, lalu pengaturan limit dan pembayaran. Ada limit transfer sesama SeaBank, limit transaksi hariannya 1 miliar dan limit per transaksinya 300 juta. Limit transfer ke bank lain, limit transaksi hariannya 10 juta dan limit per transaksinya 10 juta. Ada catatan, limit SeaBank bayar instan, limit hariannya 3 juta. Dan pengaturan lainnya ya, kita bisa lihat lokasi SeaBank atau ke pusat bantuan. Dan pastinya di setiap aplikasi pembayaran itu selalu ada fitur kris untuk pembayaran metode kris. Demikian analisis saya terhadap aplikasi bank digital SeaBank. Menurut saya aplikasi ini mudah digunakan, juga dilengkapi fitur-fitur yang sangat membantu kita untuk melakukan berbagai macam transaksi keuangan. Semoga analisis ini bisa membantu teman-teman yang sedang mencari informasi mengenai SeaBank. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.